Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Ini adalah kali kedua kita beribadah di tengah-tengah keluarga kita, di rumah kita masing-masing. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dan akan mendengarkan sapaan firman Tuhan pada minggu hari ini. Dan marilah kita dengan penuh rasa syukur menghampiri tahta hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita saat ini sesuai dengan tertib acara atau tata ibadah yang ada di tangan kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita mengajar kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam situasi apapun kehidupan kita. Oleh karena itu, jika saat ini kita masih tetap beribadah di rumah-rumah dan kita belum dapat beribadah di gereja kita, namun kita yakin bahwa hati kita tidak terhalang untuk tetap mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Marilah kita meninggikan Tuhan melalui ibadah kita ini. Kiranya Tuhan mendengarkan jeritan hati kita dalam doa dan permohonan yang kita panjatkan. Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan juga melalukan wabah virus corona dari tengah-tengah bangsa dan negara kita. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing saat teduh dimulai. Amin. Kita puji muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi aku percaya kepadamu ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu.
Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, Allah yang maha kasih kepada semua manusia, Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal untuk memikul salib, memikul dosa kami melalui kematian di kayu salib. Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh akan belas kasih-Mu yang tak berkesudahan di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 ditambah ayat yang keempat. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada kebaktian Minggu hari ini yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Marilah kita membaca secara responsoria dan kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Inilah firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan
melalui buku Eden nomor 182. Kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 1. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki saat teduh. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus Engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 364 ayat yang pertama.
pengganti hukum Taurat bagi kita di minggu hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya ini. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 387 ayat yang pertama. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Ada warta jemaat? Baca. Bacakan aja. Warta Jemaat GKPI Patumbak Minggu tanggal 5 April 2020. Kita baca bagian A, warta lain-lain. Kebaktian Kamis Putih dilaksanakan pada tanggal 9 April 2020 di rumah masing-masing jemaat dan tertib acara akan dibagikan. Jumat Agung tanggal 10 April 2020 juga kita laksanakan ibadah di rumah masing-masing jemaat dan tertib acara akan dibagikan oleh Sintua Sektor. Pasca subuh tanggal 12 April 2020 kita juga mengadakan ibadah di rumah masing-masing jemaat dan tertib acara akan dibagikan. Kebaktian Pasca tetap dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat dan tertib acara akan dibagikan. Selamat ulang tahun bagi anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 5 April 2020, yaitu Inang Delima Boruta Barat, 1 April 2020 berusia 53 tahun, Artaban
berusia ipar 2 April 2020 berusia 41 tahun. Inang Robina Boru Tampu Bolon 4 April 2020 berusia 69 tahun. Bella Susanto Sipahutar 4 April 2020 berusia 35 tahun. Hamawati Boru Manik 5 April 2020 berusia 53 tahun. Kado bagi yang berulang tahun. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Ia mau supaya hidup di dalamnya. Tertulis dalam Efesus 2 ayat 10. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang indah ini. Kami boleh melaksanakan ibadah meski dalam suasana di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami, di setiap rumah jemaat. Bapak yang baik, tak henti-hentinya kami memohon Tuhan kepada-Mu atas pergumulan yang kami alami, pergumulan yang dialami oleh bangsa kami, pergumulan yang dialami oleh dunia ini. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau Tuhan, lawatlah kami Bapa dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Singkirkan, musnahkan wabah corona ini di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, dan kami yakin percaya Bapa Engkau akan hadir untuk menjamah kami semua Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami juga berdoa Bapa buat saudara-saudara kami yang saat ini ulang tahun. Biarlah kiranya Tuhan, mereka yang ulang tahun dalam minggu ini Tuhan, Engkau berikan kesehatan, panjang umur Tuhan, tambah-tambahkan rezeki bagi mereka, supaya mereka semakin bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka melalui perpanjangan umur bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat ulang tahun pernikahan juga Tuhan. Biarlah Bapa jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini, Engkau berkati rumah tangga mereka Bapa, supaya boleh menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, juga menjadi rumah tangga yang berkenan di hadapan kami semua. Bapa yang baik, berdoa Bapa buat negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan kepada bangsa kami ini, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang turut campur untuk dapat melawan dan melihat penderitaan kami ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau berkenan Bapa memberikan pengampunan kepada kami semua Tuhan, supaya kami boleh merasakan kembali Tuhan sukacita kami Bapa. Terlebih Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa yang baik, berkati juga pemimpin bangsa kami ini, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, camat hingga sampai kepala desa dan juga lurah Tuhan Yesus, supaya boleh bekerja sama Tuhan Yesus untuk memutus rantai penyebaran wabah corona ini Tuhan Yesus, sehingga kami boleh kembali seperti sedia kala Tuhan, beraktivitas tanpa ada gangguan suatu apapun Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan pada jemaat-Mu yang saat ini melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Walau dengan keadaan seperti ini, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan yang rindu dengan kehadiran-Mu Tuhan pada saat ini. Biarlah Bapa Engkau berkati semua jemaat dimanapun berada Tuhan Yesus. Biarlah pujian dan persembahan yang kami berikan untuk berkenan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah itu semua boleh menjadi doa yang harum di hadapan-Mu, untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa buat jemaat-Mu yang mungkin saat ini terbaring lemah Tuhan, dalam keadaan lemah tubuh karena sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, Engkau berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami Tuhan, supaya boleh kembali lagi sehat seperti sedia kala melakukan kegiatan. Kami juga berdoa Bapa buat jemaat-Mu dimanapun berada dalam segala kegiatan
yang menjagai dan melindungi mereka. Jauhkan dari hal-hal yang tidak Engkau inginkan, Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau yang menjagai kami semuanya, Tuhan, siang dan malam, Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa, Bapa, buat segala pergumulan yang kami alami, Tuhan, dalam kehidupan kami, Bapa. Biarlah kiranya kami serahkan semuanya ke mezbah-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menyelesaikan semua pergumulan kami, supaya setelah selesai kami melakukan ibadah kami ini, Tuhan, kami beroleh kelegaan yang daripada-Mu, Tuhan. Firman-Mu juga sebentar lagi yang akan kami dengarkan, Tuhan, melalui hamba-Mu. Biarlah kiranya, Tuhan, Engkau bukakan hati dan pikiran kami, supaya boleh mendengarkan, juga belajar, Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, supaya itu boleh menjadi bekal kami di dalam menjalankan hari-hari kami, Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya suara-Mu boleh diperdengarkan melalui firman-Mu, Tuhan. Berikan juga kesehatan buat hamba-Mu, buat keluarganya, Tuhan, buat anak-anaknya, Tuhan Yesus, supaya boleh lebih lagi melayani Engkau, Bapa, di tengah-tengah jemaat-Mu. Terlebih dalam situasi seperti ini, Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya segala kerinduan kami, Tuhan, Engkau akan melepaskan itu semua, Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga kami, Bapa, di masa-masa sulit ini. Kami tidak bisa, Tuhan, bertemu dengan saudara-saudara kami. Yakin dan percaya, Tuhan, di dalam doa kami boleh bertemu satu sama lain, Tuhan. Kuatkan kami, Tuhan, menghadapi semuanya ini, Bapa. Biarlah kekhawatiran kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Engkau-lah yang menyelesaikan segala pergumulan kami itu, Tuhan Yesus. Bapa yang baik, dalam minggu-minggu ini kami akan mengenang kembali, Tuhan, arti penebusan dosa di kayu salib oleh darah-Mu yang kudus, Tuhan, hingga kemenangan-Mu melawan kematian, Tuhan, untuk menebus kami orang berdosa. Kami tidak bisa melakukannya, Tuhan, di rumah-Mu, tapi kami yakin dan percaya, Tuhan, rumah-rumah-Mu yang kudus telah berdiri mulai dari minggu-minggu yang lalu hingga sampai detik ini, Tuhan Yesus, di rumah kami masing-masing. Biarlah Bapa, Engkau tetap mengurapi kami dalam segala pergumulan kami ini, Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa, Tuhan, buat keluarga kami dimanapun berada, Tuhan, yang jauh maupun yang dekat dari kami, Tuhan. Engkaulah yang menjaga dan melindungi kami semua, Tuhan. Jauhkan dari kami, Tuhan, segala hal-hal yang tidak berkenan, yang bisa membahayakan kami juga, Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa, Bapa, buat jemaat-Mu, Tuhan, yang mungkin tidak bisa stay di rumah, Tuhan Yesus. Biarlah di dalam menjalankan pekerjaan mereka, Tuhan, Engkau yang menjagai mereka, Engkau yang melindungi mereka. Tambah-tambahkan rezeki dan berkat pada mereka, Tuhan, supaya boleh menjalankan pekerjaan mereka dengan hati-hati, Tuhan Yesus, dan juga dengan penuh sukacita oleh karena kasih dan kemurahan. Kami juga berdoa, Bapa, buat tenaga medis, buat TNI dan Polri yang saat ini selalu siap siaga, Tuhan, untuk melindungi negara kami ini, Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan, kesabaran, Tuhan, kuat daripada Tuhan, yang boleh menyertai mereka di dalam menjalankan tugas mereka yang sangat mulia itu, Tuhan. Tuhan Yesus, di atas segalanya itu, Tuhan, banyak yang kami minta, tapi kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati kami masing-masing. Biarlah kiranya, Tuhan Yesus, Engkau yang mengerti semuanya itu, Tuhan. Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan. Di atas segalanya itu, Tuhan, kami juga berdoa, Bapa, ampunkan kami buat segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak untuk datang dan bersembah sujud di hadapan-Mu. Inilah kami, Tuhan, anak-anak-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam kebaktian kita hari Minggu ini, dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Kita nyanyikan di dalam penuh kehikmatan.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini mendengarkan siaran langsung ibadah atau kebaktian Minggu di rumah dinas Pendeta GKPI Resort Padumbak. Pada kebaktian Minggu ini, Minggu Palmarum, tanggal 5 April 2020, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita, yang menjadi landasan hidup kita, yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita, terutama dalam satu minggu ini, yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 19. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Inilah firman Tuhan, marilah kita ikuti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian pembacaan kita akan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem merupakan bagian dari misi penyelamatan Allah. Setelah Yesus mengajar, memberitakan kabar sukacita, memberitakan tentang kerajaan Allah, dan melakukan berbagai tanda mujizat, bahkan menyembuhkan banyak orang di berbagai tempat di seluruh Yudea, mulai dari Kapernaum. Tibalah saatnya Yesus memasuki Yerusalem untuk menyelesaikan tugas pelayanannya di bumi ini. Di sana dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Di sana dia akan disiksa, dicambuk, diludahi, bahkan sampai disalibkan seperti orang berdosa yang tidak dapat diampuni lagi kesalahannya. Dia akan mati di sana, tetapi kematiannya bukanlah akhir dari pelayanannya, tugasnya, tetapi kebangkitannya lah yang menjadi pengharapan bagi kita semua bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita dan akan membawa kita kepada kehidupan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat memasuki kota Yerusalem, kita melihat bahwa ada hal yang luar biasa terjadi di sana. Pemandangan yang belum pernah terjadi. Walaupun Yesus tidak memberitakan kedatangannya ke sana terlebih dahulu,
Namun begitu orang-orang mengetahui dan mendengar bahwa Yesus akan datang, mereka pun dengan begitu antusias, berbondong-bondong, bersukacita, dan hendak menyambut Yesus bagaikan raja yang besar. Memang sebelumnya mereka sudah menjadi saksi. Orang-orang banyak itu telah mendengar dan menyaksikan langsung bagaimana Yesus dalam pengajarannya, bagaimana Yesus dalam pelayanannya, bagaimana Yesus dalam perbuatannya, bagaimana Yesus dalam arahannya mengarahkan semua orang yang mendengarnya untuk boleh mendengar dan mengetahui tentang kerajaan Allah. Bahkan kalau kita membaca di ayat 17 itu, kita akan menemukan bahwa beberapa dari antara orang banyak itu menjadi saksi atas kuasa Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Sehingga mereka-mereka yang bersaksi itu, mereka-mereka yang melihat Yesus itu pun dengan begitu bersukacita, dengan sigap menyambut kedatangan Yesus. Mereka mengangkat tangannya dan melambaikan daun-daun palem sebagai bentuk penghormatan kepada Yesus sebagai tokoh yang diharapkan, yang dapat menjadi raja Yahudi. Namun pemahaman mereka, pemahaman yang mungkin kita bisa katakan pemahaman yang keliru, karena mereka mengharapkan Yesus akan tampil sebagai raja politis atau raja yang akan mengangkat pedang, yang akan memerangi bangsa Romawi atau kerajaan yang Romawi yang menjajah mereka pada saat itu. Mereka mengangkat suara dan menyampaikan kata-kata pujian menyambut Yesus. Mereka katakan, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosiana adalah pujian yang mengandung harapan agar Yesus dapat menyelamatkan mereka sesegera mungkin. Tetapi keselamatan yang mereka harapkan adalah keselamatan dari belenggu penjajahan Romawi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Yesus ke Yerusalem adalah saat yang tepat pada waktu itu. Di saat umat Israel sedang mempersiapkan atau sedang menyambut Paskah Yahudi. Paskah Yahudi mereka rayakan sebagai bentuk kelepasan yang mereka terima, yang telah diberikan oleh Tuhan Allah kepada umat Israel pada waktu mereka mengalami perbudakan di Mesir. Allah Israel melepaskan dan menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir yang membuat mereka pada saat itu menderita dan putus asa. Dengan kuasa Allah, umat Israel ketika itu diselamatkan sehingga mereka kemudian menjadi bangsa yang merdeka. Itulah saatnya mereka merayakan Paskah. Dan sekarang kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah umat yang berkumpul di Yerusalem pada saat itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, dan Yesuslah yang melanjutkan karya penyelamatan Allah untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa dan kematian. Yesus melanjutkan karya keselamatan Allah dengan membebaskan dan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa dan kuasa kematian melalui penyaliban di bukit Golgota. Misi yang suci dan mulia. Karena itulah Yesus ketika memasuki kota Yerusalem, dia tidak menggunakan kuda sebagai lambang keperkasaan, lambang kegagahan seorang raja yang akan mengangkat pedang, tetapi dia menggunakan keledai sebagai kendaraan yang menuju Yerusalem. Itu adalah sebuah lambang kerendahan hati dalam melakukan kehendak Allah, agar kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dapat dinikmati oleh semua orang, dapat dinikmati oleh orang-orang yang mau percaya dan mengikut Yesus di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa dan penyambutan dan pemuliaan Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem dirayakan sebagai Minggu Palmarum, yang hari ini pun kita turut merayakannya.
dalam perenungan kita di Minggu Palmarum ini, tentu kita sebagai orang percaya menyadari kehadiran Yesus bukan hanya melepaskan kita secara fisik saja, tetapi Dia menyelamatkan jiwa kita. Betapa kita melihat bahwa Yesus melakukan banyak karya ajaib untuk kita, dan kita pun harus menyadari itu. Di sepanjang perjalanan kehidupan yang kita lalui sampai dengan detik ini, Allah di dalam Yesus Kristus yang berkuasa, yang memberikan banyak tanda-tanda ajaib yang terkecil, yang mungkin tidak kita sadari, tetapi itu adalah karya Tuhan yang selalu menuntun kita sehingga kita boleh memasuki hari ini, sehingga kita boleh bersekutu di tempat kita masing-masing, sehingga kita boleh memuji memuliakan Tuhan, sehingga kita boleh hidup sampai saat ini dengan penuh kesehatan. Walaupun di sana sini kita merasakan bahwa beban hidup selalu datang, tetapi itu bukan berarti Tuhan tidak berkarya, Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. Kita sudah melihat dan kita pun akan tentu melihat ke depannya bahwa Yesus pun akan selalu melakukan karya-karya ajaib, dan kita patut bersyukur untuk hal itu, dan kita patut memuliakan Tuhan untuk hal itu. Minggu Palmarum menegaskan kepada kita bahwa begitu mulia kasih Allah kepada kita, dan pemulihan yang dijanjikannya untuk kita telah dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Apa yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib? Memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa, pencipta alam semesta, yang menciptakan kita semua, yang dulunya telah rusak hubungan Allah dengan kita karena dosa yang dilakukan oleh manusia pertama itu. Tetapi dengan kedatangan Yesus ke dunia ini, dengan penyaliban Yesus, dengan kematiannya, maka kita telah dipulihkan dengan Allah. Oleh karena itu, marilah kita menyambut Dia, marilah kita memuliakan Dia, marilah kita mengeluh-elukan Dia dalam hidup kita. Menyambut Dia dengan penuh rasa syukur, menyambut Dia dengan penuh keterbukaan hati kita, menyambut kita dengan menaikkan puji-pujian, menaikkan tangan kita menengadah ke langit, menyambut Dia yang akan datang ke dalam hati, pikiran kita, menguasai seluruh kehidupan kita. Mari kita memuliakan Dia dengan apa yang ada pada kita. Mari kita mengeluh-elukan Dia di dalam kehidupan kita. Meskipun kita menyadari dan mengakui pada saat ini kita sedang menghadapi goncangan yang luar biasa. Seluruh umat manusia di dunia ini sedang merasa khawatir, cemas. Tidak terlepas dari orang Kristen sendiri. Bahkan kita sendiri pun harus melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, menghentikan sementara waktu kegiatan persekutuan perkumpulan kita di gereja kita karena wabah virus corona atau COVID-19 ini yang begitu luar biasa menggerogoti kehidupan manusia. Penyebaran yang begitu cepat, penyebaran yang begitu mematikan, sehingga dengan arahan dari pemerintah, dengan hikmat daripada Tuhan, kita mengganti untuk sementara waktu metode ibadah kita dari gereja Tuhan menuju atau di tempat kita atau di rumah kita masing-masing. Ini menjadi satu tantangan bagi kita untuk tetap merasakan bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tentu lebih besar dari goncangan itu. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak lebih hebat, atau maaf, virus corona atau COVID-19 itu tidak lebih hebat dari kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih dan penyertaan Tuhan akan tetap nyata bagi kita. Kita yakin bahwa Yesus Kristus yang telah memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga pasti akan memulihkan keadaan kita saat ini. Oleh karena itu, mari kita sambut Dia. Mari kita sucikan hati pikiran kita. Mari kita elu-elukan muliakan Dia dengan pemahaman yang sungguh-sungguh benar bahwa Yesus itu juru selamat dunia. Juru selamat dunia Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Yesus memberikan nyawanya
supaya kita beroleh keselamatan. Keselamatan daripada Tuhan itulah yang mendorong kita untuk tidak perlu takut, untuk tidak perlu khawatir. Karena Tuhan Yesus pun telah berpesan kepada kita, jangan khawatir, karena Allah Bapa di sorga memelihara kehidupan anak-anaknya. Demikian juga Tuhan akan memelihara kita. Yang pasti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, mari kita sambut Dia, mari kita muliakan Dia, mari kita eluk-elukan Dia dalam hidup kita, dengan membuka hati kita selebar-lebarnya, dengan menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun badai goncangan yang luar biasa itu sedang masuk dalam kehidupan kita, tapi kita yakin dan percaya itu semua tidak akan mengganggu hubungan kita kepada Tuhan. Itu semua tidak akan melemahkan hubungan kita kepada Tuhan. Bahkan lebih dari situ, kita semakin menyadari bahwa hidup kita ini tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Ini semakin menyadarkan kita bahwa Tuhanlah yang akan menuntun langkah kita. Karena itu, mari sambut Tuhan, mari kita muliakan Tuhan dengan penuh sukacita, sehingga hari-hari kita yang akan kita lalui ke depannya menjadi penuh berarti, menjadi penuh damai sejahtera, sehingga kita boleh memenangkan setiap kehidupan kita pada waktu-waktu yang akan datang. Selamat berminggu Palmarum. Tuhan memberkati dan menguatkan kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, Tuhan yang kami puji, muliakan, dan sembah. Pada saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman yang mengingatkan kami bahwa kehidupan kami ini ada dalam tangan Tuhan, bahwa perjalanan kehidupan kami ini Tuhan yang ada dan menuntun kami. Sehingga Tuhan, ketika sambutan pemuliaan-Mu yang dilakukan oleh umat Israel yang mengeluh-elukan Engkau saat Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem, demikianlah sambutan kami ketika Tuhan ada di tengah-tengah kami, sehingga kami benar-benar dimampukan untuk selalu hidup dalam Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk selalu bersuka cita ketika Tuhan ada di tengah-tengah kami. Maka kami tidak akan takut, maka kami tidak akan gentar, bahkan kami akan semakin kuat melalui dan menjalani hari-hari kami ke depannya. Kami tahu bahwa Tuhan adalah juru selamat kami, bukan hanya penyelamat secara fisik saja, tetapi Engkau adalah penyelamat kami, jiwa raga kami. Engkau telah melepaskan kami dari belenggu dosa dan kematian, sehingga kami beroleh anugerah keselamatan itu. Karena itu Tuhan, pimpin dan bimbing kami selalu, sehingga kami boleh dimampukan untuk senantiasa bersuka cita tengah-tengah kehidupan kami, sebab kami telah menjadi anak-anak Tuhan yang akan memperoleh warisan kehidupan kekal itu. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa memilang-milangi, untuk senantiasa melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu tanpa Tuhan kami tidak akan mampu melangkah walau satu langkah pun. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Berkati juga pada saat ini seluruh umat Tuhan, jemaat mungkin KPI Patumbak dan GKPI Deli Tua yang bersekutu di rumah mereka masing-masing. Ketika Tuhan boleh memberkati mereka, maka mereka akan semakin bersyukur dan menikmati kebersamaan mereka di tengah-tengah keluarga, menikmati hubungan mereka dengan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami seluruhnya. Sertai dan lindungi kami Tuhan kemanapun kami melangkah, terutama pada saat-saat terakhir ini, sehingga kami dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya sakit penyakit, sehingga kami boleh melakukan aktivitas tugas pekerjaan kami masing-masing dengan penuh sejahtera tanpa kekurangan suatu apapun. Berkati juga seluruh pelayan Tuhan, secara khusus di GKP Patumbak dan Deli Tua, sehingga dalam pelayanan mereka selalu terbuka hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan, membesarkan nama-Mu di tengah-tengah pelayanan dan kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, bagi pemerintah kami, tenaga medis, dokter, ataupun yang melayani orang-orang sakit. Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang membentengi mereka, sehingga mereka terjauh dari sakit penyakit. Secara khusus bagi garda terdepan yang mengurus orang-orang yang terpapar penyakit karena virus corona. Karena itu Tuhan, kuatkan seluruh tenaga medis,
sehingga mereka kuat, sehingga mereka boleh melakukan pelayanan dengan baik. Demikian juga dengan orang-orang yang saat ini sedang sakit karena penyakit, terkhusus penyakit yang diakibatkan oleh virus corona ini. Engkau yang membuatkan fisik mereka, memberikan kesembuhan melalui dokter dan tangan-tangan para medis, bahkan obat yang mereka minum, sehingga kemudian boleh beraktivitas dengan baik. Berkati juga TNI, Polri yang akan mengamankan negara kami ini. Berkati juga seluruhnya Tuhan, baik masyarakat, biasa pengusaha, dan semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, sehingga negara kami ini boleh berjalan, walaupun berjalan dengan perlahan menghadapi bahaya ini, menghadapi musibah ini, menghadapi wabah ini, sehingga kami boleh walaupun dengan langkah yang lambat boleh melewati masa-masa sulit ini, dan kami kemudian boleh menikmati kebersamaan kami dengan penuh sukacita. Berkati juga Tuhan seluruh kami yang hidup di dalam Tuhan, sehingga dengan mempersiapkan hati pikiran kami, kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Ketika kami pula mempersiapkan hati pikiran kami untuk menyambut kebesaran Tuhan dan kasih Tuhan melalui peristiwa kematian-Mu dan bahkan kebangkitan-Mu, sehingga kami boleh dengan mempersiapkan hati pikiran kami benar-benar merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan selalu ada di tengah-tengah kami. Kami mau serahkan seluruhnya dalam tangan pengasihan Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu apa yang ada dalam hati pikiran kami, dan Kau yang telah terlebih dahulu mengetahuinya. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Berikan yang terbaik bagi kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ampuni kami akan dosa kesalahan perbuatan kami, sehingga kami dilayakkan untuk menerima berkat Tuhan, dan kami layak disebut sebagai anak-anak kekasih hati-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Hite-hite ND 435 Tendehon ayat saya. Firman Tuhan yang memberangkatkan kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita, yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17. Inilah firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita. Amin. Kita serahkan persembahan kita. Marilah kita mendoakan persembahan kita ini dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan dan berkatilah menjadi alat kesaksian
persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, yaitu kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, dan juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sekalian damai sejahtera. Salam